Iya, Pak Rukminto, kami ingin dengar rekomendasi Anda akan seperti apa. Kalau tadi disampaikan, perlukah kemudian hanya pada tahapan pengawasan saja seperti Pak Yo sampaikan. Tapi kalau di sini Pak Arianto menyikapi dan juga menyoroti dari segi preventifnya sejak awal, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Rukminto. Terima kasih, Maria. Pada dasarnya negara kita ini menganut pembatasan senjata api untuk umum. Tetapi penggunaan senjata api itu tetap diperbolehkan pada beberapa lembaga. Satu, Polri, kemudian TNI untuk tugas pertahanan. Untuk tugas keamanan, Polri ini juga memberikan izin kepada beberapa pihak. Di antaranya adalah penyidik pegawai negeri sipil, kemudian ada satuan pengamanan, Satpol PP dan dan beberapa lembaga untuk bela diri maupun olahraga. Artinya di sini saya melihat bahwa ada dua aspek, yakni bahwa senjata api ini ada senjata api yang ilegal dan yang legal dan ilegal. Yang legal ini tentu adalah ranah dari kepolisian. Senjata api organik maupun non organik ini adalah ranah kepolisian. Kita tidak usah ngomongkan senjata api ilegal, mungkin ada rakitan ataupun pabrikan yang diselundupkan ke dalam negeri. Ini tentu akan lebih sulit lagi untuk melakukan deteksinya. Terkait dengan senjata legal, ini yang diberikan izin oleh negara, diberikan kewenangan oleh negara, ini adalah Polri untuk melakukan pengawasan, baik impor masuk ke dalam negeri maupun ke luar negeri, ataupun distribusi di dalam negeri. Ini terkait dengan keluar masuk senjata api. Penggunaannya pun juga diatur oleh Perpol 1 tahun 2022. Memang terkait dengan senjata api ini secara undang-undang kita masih menggunakan landasan undang-undang yang sangat lama, yakni undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang tahun 60-an. Makanya kalau tadi Pak Menteri mengatakan bahwa akan melakukan evaluasi, ini evaluasi seperti apa? Apakah ke depan ini evaluasi itu terkait dengan impor senjata api baik organik maupun non organik yang bisa digunakan di ranah sipil atau seperti apa? Ini memang menjadi pertanyaan saya tadi. Sayang Pak Menteri tidak melanjutkan dialog kita. Kemudian terkait senjata api organik dan non organik. Kalau senjata api organik ini kan senjata yang digunakan oleh fungsi kepolisian, melekat pada fungsi kepolisian. Sementara senjata api non organik TNI dan Polri ini yang diperkenankan untuk digunakan oleh masyarakat sipil. Tadi ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, Satpol PP, kemudian Satpam, yang semuanya diawasi dan dikontrol oleh kepolisian melalui Perkap 1 tahun 2022. Kalau kita melihat kasus-kasus yang beberapa ini terjadi, kita melihat pertunjukan bahwa yang korban penyalahgunaan senjata api, asal dari senjata api yang digunakan dalam kejahatan ini rata-rata adalah senjata api organik kepolisian atau organik dari TNI dalam kasus di Tangerang. Makanya memang perlu evaluasi terkait penggunaan senjata api organik ini oleh lembaga tersebut, baik TNI maupun Polri. Karena kalau kita melihat pemberian izin senjata api kepada Satpol PP, kemudian Satpam, faktanya sampai sekarang kita tidak melihat kasus-kasus itu terjadi pada mereka. Artinya penggunaan itu sudah sesuai dengan aturan. Kalau tadi Pak Yoyo mengatakan bahwa peraturan terkait penggunaan senjata api itu sudah sangat banyak. Ini hanya terkait dengan bagaimana implementasi di lapangan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Yoyo tadi, bahwa memang ini terkait dengan kontrol dan pengawasan di lapangan. Karena senjata api di Polri misalnya itu seharusnya melekat pada tugas dan fungsi. Tidak serta-merta semua orang bisa
membawa senjata api kemana-mana, terus kemudian petentang-petenteng, sehingga memunculkan arogansi seseorang yang membawa senjata api itu cenderung emosinya bisa tidak stabil. Baik. Kemudian arogan seperti itu. Makanya ini yang seharusnya dilakukan evaluasi. Mengapa penyalahgunaan itu terjadi? Salah satunya karena kontrol emosi tidak kuat bagi individunya, kemudian kontrol dan pengawasan atasannya ini sangat lemah, sehingga mereka tidak bisa mendeteksi secara dini bagaimana perilaku anggotanya sehingga menyalahgunakan kewenangan penggunaan senjata api. Oke, Anda sepakat Pak Arianto? Ya, apa yang disampaikan para ahli di sini saya sepakat ya. Semua saran itu baik dan semua saran itu menjurus kepada perbaikan supaya ini tidak terulang-ulang gitu. Kalau saya yang lebih harus kita pentingkan itu adalah saran yang realistis ya dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini masih sering terjadi. Yang sering terjadi itu apa kan? Sekarang ini seperti Pak Bambang tadi mengatakan kalau PPNS malah nggak banyak salah. Tapi yang salah gunakan selama ini salah tembak di Semarang, kemudian tembak pimpinannya, anggotanya atau pimpinannya yang di Solok dan sebagainya. Itu yang terjadi ya. Nah, kenapa itu terjadi? Kalau saya itu tadi kembali pada kita cari, kalau kita mau mencari suatu solusi, kita mesti dulu identifikasi masalahnya. Ya, identifikasi masalah itu masing-masing berbeda-beda. Penyalahgunaan oleh oknum TNI itu, gini identifikasinya karena apa? Mereka semua boleh bawa senjata, nggak dinas pun mereka boleh bawa senjata. Coba kalau itu nggak boleh kan mereka kan nggak ada lagi kesempatan untuk itu kan. Nah, sama juga dengan polisi juga, polisi kemana-mana harus bawa senjata karena alasannya untuk tugas. Tetapi sayangnya senjatanya itu senjata mematikan semua gitu, sehingga polisi yang baik pun ya gitu kadang-kadang di lapangan kalau pas lagi ngejar penjahat itu ya kita reflektor gitu, orang nyetop kendaraan yang ini aja kadang-kadang gitu. Saya dulu pernah jadi polisi lalu lintas itu, anggota di stop boncengan bertiga nggak mau berhenti, saya langsung tor gitu, pernah terjadi. Itu susah sekali untuk mengendalikan kayak gitu. Makanya itu kalau untuk polisi dirubah itu sistem senjatanya itu hanya senjata yang tidak mematikan tapi melumpuhkan. Tapi ini dimungkinkan? Sangat mungkin. Saya tinggal kemauan pemerintah. Dan ini tidak harus sulit bagi saya kok. Saya pikir tidak harus perlu pakai undang-undang untuk merubah sistem di persenjataan di polisi itu. Karena kan senjata ini kan melekat kepada tugas dan juga fungsi ini kan cuman pengguna. Aparat. Yang dirubah itu adalah aturan penggunaan senjata di internal polisi ya. Jadi tidak perlu pakai undang-undang. Kapolri mempunyai kewenangan untuk anggota saya sekarang saya batasi. Saya kasih senjata yang tidak mematikan, saya kasih senjata yang hanya melumpuhkan. Bisa itu, nggak usah pakai undang-undang baru. Kalau menurut saya sih ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini trigger daripada Pak Nato SPG ini direspon ya oleh semua para pejabat yang berkepentingan. Panglima TNI juga mungkin juga bisa mengevaluasi. Contoh ya, kalau Panglima TNI itu bisa saja merubah bahwa anggota saya, sekarang kalau nggak berdinas nggak boleh bawa senjata. Boleh itu masih dalam lingkup teknis mereka gitu. Saya kira ini baguslah kejadian ini kemudian direspon oleh Pak Pigai dan kita para pakar ini menambahkan yang lebih teknis lagi sehingga apa yang kita ngomong itu realistik gitu. Bisa merubah suatu situasi dan kita bisa mencegah ke depan jangan sampai terjadi kayak gini. Ini masalah realistis kok. Iya. Tidak sulit bagi saya. Kalau masalah realistis dan juga realistisnya adalah masyarakat nggak mau tahu gitu. Mereka hanya ingin kepastian, merasa dilindungi dan juga rasa aman yang kemudian dijaga oleh negara. Pak Yoyo, Anda kemudian bisa tidak menjelaskan apa yang sebenarnya bisa dipastikan kepada masyarakat bahwa mereka berhak untuk mendapatkan rasa aman meskipun aparat kalau kita tahu melekat dengan tugas dan juga fungsinya dengan senjata api tersebut. Begini Mbak, ini sekali lagi saya tekankan ya, semua kejadian tercatat Mbak oleh satuan masing-masing, ternot oleh saya. Mohon maaf Pak Yoyo, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Pak Yoyo, kami coba akan perbaiki terlebih dahulu. Tadi nampak putus-putus, Pak Yoyo sudah bergabung kembali bersama kami. Halo Mbak. Ya Mbak. Oke, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi Pak. Agak putus-putus suara Pak Yoyo, kurang jelas kami dengar.
coba izin kami perbaiki terlebih dahulu ya Pak Yo ya. Kalau gitu kami bergeser ke Pak Rukminto. Perlu tidak sih Pak Rukminto saran tadi dari Pak Arianto, nampaknya harus dirubah itu dari segi jenis senjata maupun juga peluru yang digunakan sesuai dengan tugas dan juga tupoksinya. Ya, saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Arianto untuk di internal kepolisian ya. Itu sangat praktis sekali. Tetapi kalau kita melihat perkembangan dinamika sekarang ini, banyak juga senjata-senjata api jenis dari soft gun, airsoft gun misalnya, itu juga beredar. Dan impor peredaran di sini nyaris tidak terkontrol. Kalau kita melihat kasus di Bone, penembakan pengacara di Bone kemarin, ini konon menggunakan senjata dari jenis air gun. Ini kan juga perlu peraturan tersendiri untuk membatasi distribusi air gun ini. Karena kalau terkait air gun ini bisa saja sih melalui peraturan Kapolri. Tapi kalau menurut saya peraturan Kapolri ini cukup di internal kepolisian, tapi terkait dengan senjata non organik dan kemudian jenis-jenis senjata lain, ini memang perlu perundangan tersendiri. Karena kalau tidak, ini juga terkait dengan impor senjata dan pengawasan terkait distribusi senjata api yang non organik ini dari jenis air gun, airsoft gun maupun yang lainnya seperti itu. Karena kalau tidak, pengalaman saya setahun kemarin saya ditodong 4 orang misalnya, ini menggunakan semacam replika senjata api. Bagi masyarakat tentu ini merupakan bentuk ancaman dari rasa aman dan nyaman gitu untuk berada di umum gitu, di ruang-ruang publik seperti itu. Makanya terkait dengan distribusi impor senjata api baik air gun, airsoft gun maupun senjata api non organik, baik yang berpeluru tajam, kemudian berpeluru karet maupun gas, ini juga harus diatur lebih detail melalui undang-undang. Hemat saya seperti itu. Oke, artinya sudah cukup urgenkah kemudian peraturan senjata api ini harus dievaluasi, Pak Rukminto? Sesaat lagi ya Pak ya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.